Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian op-amp. Sebelumnya saya bersama 3 orang akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Abdul Bani Ninawardana dengan NRP 42. Lalu selanjutnya ada Hanif Wiansyah Putra dengan NRP 43, dan yang terakhir yaitu Alvin Ahmad Kurniawan dengan NRP 44. Oke, langsung saja kita ke next slide. Oke, untuk rangkaian op-amp sendiri kami membagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua closed loop amplifier, yang ketiga non-inverting amplifier, yang keempat inverting amplifier, kelima differential amplifier, keenam penjumlahan inverting, dan yang terakhir penjumlahan non-inverting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang inverting amplifier, inverting amplifier dari operasional amplifier tersebut. Nah, yang pertama itu ini inverting amplifier. Inverting pengertiannya adalah penguat inverting menghubungkan sinyal input ke input inverting minus. Ini akan menciptakan efek fase terbalik pada output yang bisa digunakan untuk aplikasi tertentu dalam dunia audio. Contohnya adalah aplikasi efek fase terbalik, misalnya dalam penciptaan efek khusus seperti phaser atau flanger yang digunakan pada efek gitar. Nah, prinsip sinyal input dihubungkan ke input inverting minus. Penguatnya adalah output adalah kebalikan dari sinyal input. Rumus penguatnya adalah Vout sama dengan min R if per Rin kurung kali Vin. Nah, ini lebih jelasnya, ada gambarnya soalnya. Inverting amplifier. Pada rangkaian inverting ditunjukkan seperti gambar berikut. Tekanan input masuk ke terminal inverting, terminal non-inverting yang plus dihubungkan dengan ground. Dengan ground yang ini. Jadi ini input masuk ke inverting yang minus. Terus yang plus masuk ke ground. Nah, itu nanti di RV. Apa RV ku umpan balik. Apa bahasa Inggrisnya umpan balik itu? Feedback. RV itu feedback. Nah, resisten umpan balik RV. R feedback. Selalu masuk ke terminal inverting. Nah, ini penguatnya. Kalau yang inverting amplifier, pokoknya seperti ini. AV sama dengan minus RV per RG. Jadi, R feedback per R ground. Ini dasarnya. Ini kenapa kok bisa sesederhana ini? Itu seperti ini penguatnya. Jadi, menghitung arusnya dulu. Nah, disederhanakan lagi. Dan jadinya penguatannya seperti ini. Harus digarisbawahi, penguatan bisa lebih dari kecil dari 1. Jadi bisa lebih kecil dari 1. Ini tambahannya. Closed loop amplifier. Nah, ini selanjutnya adalah non-inverting amplifier. Pengertiannya adalah penguat non-inverting menghubungkan sinyal input ke input non-inverting. Outputnya memiliki polaritas yang sama dengan sinyal input. Non-inverting amplifier sering lebih umum digunakan karena tidak mengubah polaritas sinyal. Sebentar ya, saya mau. Apakah ada suara saya? Tadi OBS-nya. Nah, eh, diulang ya. Non-inverting amplifier. Itu pengertiannya adalah penguat non-inverting menghubungkan sinyal input ke input non-inverting. Atau yang tandanya plus. Outputnya memiliki polaritas yang sama dengan sinyal input. Non-inverting amplifier sering lebih umum digunakan karena tidak mengubah polaritas sinyal asli dari input audio. Prinsipnya, sinyal input
inverting yang plus. Penguatannya output searah dengan sinyal input. Rumus penguatan Vout sama dengan 1 tambah R feedback per R input tutup kurung kali tegangan input V in. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Input akan disambung ke non invertingnya atau tanda plus, dan ground akan ke invertingnya yang tanda minus. Rumus penguatannya AV sama dengan V out per V in sama dengan R ground tambah R feedback per R ground sama dengan 1 tambah R feedback per RG. Nah, 1 di sini itu adalah penguatannya paling kecil dari paling kecil 1. Jadi nggak mungkin 0 atau 0,5, 0, itu nggak mungkin karena ada satunya di sini. Ini lebih jelasnya kenapa kok bisa 1 tambah R2 per R1. Nah, sekian dari saya, akan dilanjut teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya differential amplifier. Differential amplifier ini adalah rangkaian pengurang tegangan yang menghasilkan tegangan keluaran sebanding dengan perbedaan tegangan dua sinyal masukan yang diberikan pada masukan terminal pembalik dan non pembalik penguat operasional. Nah, selanjutnya terdapat sebuah rangkaian differential amplifier dan berikut adalah cara menghitungnya. Yang pertama, bila V0 sama V2 sama dengan 0, maka kita akan menggunakan jalur V1, yaitu dengan cara V01 sama dengan min V1 dikalikan R3 per R1. Itu cara pertama. Lalu yang kedua, apabila V1 sama dengan 0, maka kita menggunakan jalur V2, yaitu caranya VB sama dengan V2 dikalikan R4 per R2 plus R4. Oke, lalu selanjutnya untuk menghitung V02 ini dibutuhkan yang namanya VB pada rumus sebelumnya ini. Jadi jika sudah ketemu VB, kita dapat menginputkan pada rumus V02. Rumus V02 sendiri yaitu 1 plus R3 per R1 dikalikan VB. Nah, didapatkan V02 sama dengan V2 dikalikan 1 plus R3 per R1 dikalikan R4 per R2 plus R4. Hal ini didapatkan dengan untuk V02 nya sendiri yaitu 1 plus R3 per R1 kali VB. Nah, VB nya sendiri seperti pada sebelumnya yaitu V2 dikalikan R4 per R2 plus R4. Dimasukkan menjadilah seperti ini. Oke, selanjutnya nah, tegangan output dari kedua jalur tersebut ditambahkan agar bisa mendapatkan hasil nilai akhir dari tegangan output dari differential amplifier tersebut, yaitu Vout-nya sebenarnya V01 ditambah V02 dijumlahkan dari kedua jalur tersebut. Jadi jalur yang sini ditambah jalur yang sini. Oke, dapatkan Vout sama dengan min V1 dikalikan R3 per R1, ini dari V1, rumus dari V1 ditambahkan V2 kali 1 plus R3 per R1 dikalikan R4 per R2 plus R4. Ini merupakan rumus VO2. Oke, nah selanjutnya selain menggunakan rumus tegangan, kita dapat menggunakan rumus arus. Untuk lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, di sini terdapat contoh soal dengan rangkaian yang sudah diberikan seperti ini. Diketahui komponen-komponennya karena berhubungan V plus sama V min itu nilainya sama. Jadi pertama-tama kita akan mencari V plusnya dengan menggunakan rumus R3
per R2 plus R3 dikalikan tegangan input V2. Jadi ini V1 sama dengan 2 mV dan V2-nya, mohon maaf, V-nya sama dengan 2 mV dan V plusnya 4 mV. Kita kan akan mencari V plus, jadi menggunakan jalur yang bawah ini itu mendapatkan nilai sebesar 0,8 mV. Nah, berhubung tadi V plus sama dengan V min, maka V min juga nilainya 0,8 mV. Nah, untuk mencari nilai outputnya kita menggunakan rumus arus. Rumus arus itu sendiri yaitu menggunakan jalur yang atas, yang ini I, lalu I input yang ini dan I yang sini. Oke, yang pertama dari sini kita masukkan rumus yaitu 2 mV dikurangi V min per hambatan yang dilewati per 20 ohm sama dengan V min dikurangi V out per hambatan yang dilalui 10 ohm. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan. Kita inputkan nilai-nilai yang ada yaitu 2 mV min V min-nya yaitu 0,8 mV per 20 ohm sama dengan 0,8 mV V min min V out. V out-nya belum diketahui, maka kita tulis V out seperti biasa. Selanjutnya mendapatkan hasil ini dikali silang, mohon maaf, ini dikurangi seperti terlebih dahulu. 2 mV dikurangi 0,8 mV yaitu mendapatkan hasil 1,2 mV dan nilainya tetap karena 0,8 mV dikurangi VO tidak bisa, masih belum ada efisiennya. Oke, selanjutnya sampai sini kita akan kali silang, jadi 10 dikali 1,2 dan 20 dikalikan 0,8 mV sama V out nya. Nah, 10 kali 1,2 kan 12 mV, yaitu mendapatkan 12 mV sama dengan 20 kali 0,8 mV beri hasil 16 mV serta 20 kali min V out sama dengan min 20 V out. Nah, V out nya dipindah ruas ke sebelah kiri, 12 mV dipindah ruas sebelah kanan, jadi 16 dikurangi 12 mV beri hasil 4 mV. V out nya mendapatkan hasil 0,2 mV. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alvin Ahmad Kurniawan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian op-amp. Kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian penjumlah yang menggunakan op-amp. Sebagai pengertian, selain sebagai penguat sinyal, op-amp juga dapat digunakan untuk menambahkan sinyal listrik dengan cara merangkainya sebagai penguat jumlah atau summing amplifier. Penguat jumlah adalah rangkaian op-amp di mana terdapat beberapa input. Outputnya adalah penjumlahan dari sinyal input. Tegangan input atau sinyal input dihubungkan dengan pin inverting, di mana pin ini dapat menerima lebih dari satu input pada waktu yang bersamaan. Pada rangkaian penjumlah dengan op-amp atau op-amp rangkaian penjumlah, yang pertama adalah jenis rangkaian penjumlah inverter. Sebagai pengertian, pada konfigurasi penjumlah inverting, sinyal-sinyal input diberikan pada terminal inverting atau negatif dari op-amp melalui resistor input yang berbeda-beda. Sementara itu, terminal non-inverting dihubungkan ke ground. Persamaan output rangkaian penjumlah inverter adalah sebagai berikut, di mana arus I1 dan I2 dijumlahkan menuju RF, di mana I1 merupakan ini dan I2 berasal dari V2. Yang pertama adalah IF yang merupakan hasil dari I1 ditambah I2, di mana I1 menggunakan hukum Ohm merupakan hasil dari V1 per R1 dengan I2 dari V2 per R2, sehingga IF yang berasal dari sini yakni 0 dikurangi V0 per RF atau min V out per RF, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut. V out sama dengan min RF dikali V1 per R1 plus V2 per R2. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pada gambar sebelumnya berlaku hukum arus Kirchhoff atau KCL, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I1 mengalir akibat adanya beda potensial antara simbol 1 dengan simbol A yang melalui R1. Tegangan pada simbol A adalah 0 karena berdasarkan komset
konsep op-amp ideal, tegangan pada pin inverting VA sama dengan tegangan pada pin non-inverting. Karena pin ini dihubungkan langsung dengan ground, maka tegangannya menjadi 0. Jadi VA juga 0, maka I1 sama dengan V1 min VA per R1 sama dengan V1 per R1. Untuk I2, mengalir karena adanya beda potensial adalah antara simpul 2 dengan simpul A yang melalui R2. Maka I2 sama dengan V2 min VA per R2 atau V2 per R2. Untuk I3, mengalir akibat adanya beda potensial antara simpul 3 dengan simpul A yang melalui R3. Maka I3 sama dengan V3 min VA per R3 sama dengan V3 per R3. Untuk nilai I mengalir karena adanya beda potensial antara simpul A dengan simpul B yang melalui RF, sehingga VA sama dengan 0 dan tegangan pada simpul B adalah tegangan input V0, maka I sama dengan VA min V0 per RF sama dengan min V0 per RF, sehingga persamaan menjadi V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3 sama dengan min V0 per RF, sehingga Vout ini. Jadi Vout sama dengan min V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3 dikali RF. Sehingga V0 sama dengan min RF per R1 kali V1 plus RF per R2 kali V2 plus RF per R3 kali V3. Sehingga sama dengan seperti ini. Bedanya, jika pada gambar tersebut menggunakan dua input dan dua resistor, yakni R1 dan R2, namun di rumus ini menggunakan tiga input dan 3 resistor. Sebagai contoh soal, hitung tegangan output Vout, di mana diketahui V1 sama dengan min 2,5 mV yang berasal dari sini. Dan V2 sama dengan 2 mV berasal dari sini, dan V3 sama dengan min 1,5 mV dari sini, dimana R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan R3 sama dengan 8 ohm, dan RF sama dengan 20 ohm. Jadi untuk menjawab soal tersebut maka digunakan rumus yang sama dengan ini, sehingga didapatkan Vout sama dengan min RF dikali V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3, sehingga didapatkan min 20 dikali min 2,5 per 10 plus 2 per 12 plus 1,5 per 8, sehingga didapat nilai 5,65 mV menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya adalah jenis kedua pada penjumlahan op-amp. Ya, jenis ini merupakan rangkaian penjumlah non-inverter. Pengertiannya adalah pada penjumlah non-inverting, sinyal input diberikan ke terminal non-inverting atau plus, sementara sinyal yang terhubung ke terminal inverting atau min dikendalikan oleh jaringan resistor pembagi. Cara kerjanya, karena input diberikan ke terminal non-inverting, output yang dihasilkan tidak tervariasi atau terinversi, sehingga terminal inverting berfungsi sebagai titik keseimbangan arus yang memastikan bahwa perbedaan antara input dan terminal inverting dan non-inverting sangat kecil. Persamaan output dari terminal inverting, pada konfigurasi non-inverting, output adalah jumlah dari sinyal input tetapi tanpa perubahan polaritas. Misal, input Vin diberikan, maka outputnya adalah dengan menggunakan teori superposisi sebagai berikut. Pertama-tama, untuk menghitung Vout dari rangkaian penjumlah non-inverting, buat V1 sama dengan 0 atau dihubungkan dengan ground terlebih dahulu, sehingga diperoleh V plus 2 sama dengan R1 per R1 plus R2 yang berasal dari sini dikali V2, sehingga VO2 sama dengan 1 plus RF per R dikali V plus 2. Kemudian setelah membuat V1 sama dengan 0 atau ground, buat V2 sama dengan 0 atau ground pula, sehingga diperoleh V plus 1 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali V1 atau Vout1, maksud saya sehingga menghasilkan nilai Vout1 sama dengan
1 plus RF per R dikali V plus 1. Sehingga untuk menghasilkan nilai Vout total, yakni Vout sama dengan Vout 1 plus Vout 2. Baik, untuk contoh soal ini merupakan gabungan dari rangkaian penjumlah inverting dan penjumlah non-inverting. Jadi kita berfokus pada penjumlah non-invertingnya saja. Jadi sesuai prosedur, yang pertama-tama digroundkan dulu nilai V4 untuk mendapatkan nilai V plus 1. Jadi untuk mendapatkan nilai V plus 1 yakni R4 per R3 plus R4 dikali V3, sehingga 10 ohm ini merupakan R4 per 5 ohm ditambah 10 ohm yang merupakan penjumlahan dari R3 dan R4 dikali nilai V3 yakni 2 mV maksud saya, sehingga menghasilkan nilai sebesar 1,3 mV. Lalu untuk V01 Vout 1 yakni dengan rumus sama seperti sebelumnya, yakni ini 1 plus RF per R dikali V plus 2, yakni 1 plus RF per R1 di paralel dengan R2, karena pada rangkaian ini merupakan terdapat tambahan dengan penjumlah inverting. Jadi untuk rangkaian VB atau nilai V paralelnya yakni dari sini, sehingga didapat 4,4 ohm tinggal dimasukkan, yakni 1 plus 5 ohm per 4,4 ohm dikali 1,3 mV, sehingga menghasilkan nilai 2,777 mV. Selanjutnya kita menghitung V plus 2 nya, yakni dengan rumus R3 per R3 plus R4. Pada V plus 2 ini nilai V1 nya digroundkan, jadi dengan rumus ini didapat 5 ohm per 5 ohm plus 10 ohm dikali 4 mV yang merupakan input dari V4, sehingga menghasilkan 1,3 mV juga. Sehingga untuk Vout 2 nya yakni 1 plus VF per R1 paralel R2 dikali V plus 2, tinggal dimasukkan 1 plus 5 ohm untuk V paralelnya R1 paralel R2 sama, yakni 4,4 dikali dengan 1,3 mV, sehingga menghasilkan output yang sama yakni 2,777 mV. Sehingga untuk Vout nya, Vout non inverting, yakni Vout sama dengan Vout 1 plus Vout 2, yakni 2,777 tambah 2,777 sama dengan 5,554 mV.